Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Bidan Tamino Fitri yang bertugas di Klinik Akbid Borneo Medistra Balikpapan. Nah, jadi Bu, saya di sini ingin memberikan kunjungan masa nipas. Nah, jadi apa sih kunjungan masa nipas itu, tujuannya apa? Nah, yang pertama Bu, menilai kesehatan ibu dan bayinya. Yang kedua, pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nipas dan bayi. Mendeteksi adanya kejadian-kejadian pada masa nipas. Yang keempat, menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayi pada masa nipas. Nah, jadi kunjungan masa nipas ini terdiri dari 4 kali ya Bu. Yang pertama, kunjungan pertama dilakukan 6 sampai 8 jam setelah persalinan. Yang kedua, 6 hari setelah persalinan, yang ketiga 2 minggu setelah persalinan, dan yang keempat 6 minggu setelah persalinan. Nah, jadi di sini saya akan membahas kunjungan yang keempat ya Bu. Jadi yang akan kita bahas nantinya di kunjungan keempat, yaitu 6 minggu setelah persalinan adalah menanyakan ibu tentang penyulit-penyulit yang dialami ibu dan bayinya pada masa nipas itu apa saja. Nah, yang kedua, memberikan konseling untuk KB secara dini kepada ibu. Ini masalah yang timbul pada masa nipas. Yang pertama itu ada pendarahan pasca melahirkan Bu. Nah, jadi pendarahan pasca melahirkan itu darahnya itu keluarnya itu sangat banyak, dan bisa juga pada saat 1 jam sekali itu sudah banyak ganti softtek atau pembalut, itu tuh tidak juga berhenti. Nah, itu ibu bisa mencari pertolongan medis. Yang kedua, demam tinggi lebih dari 38 Celcius. Yang ketiga, ada sakit kepala hebat Bu. Sakit kepalanya tidak bisa ditoleransi lagi. Kayak misalnya udah sakit banget, udah susah hilangnya kayak gitu, ibu bisa mencari pertolongan medis. Terus tuh ada nyeri pada betis. Nah, nyeri pada betis ini biasanya terjadinya pembengkakan di betis ibu. Nah, ini biasanya juga ada gumpalan-gumpalan darah ya Bu ya, seperti itu. Yang keempat ada kesulitan bernapas dan nyeri dada. Nah, jadi kesulitan bernapas disertai nyeri dada ini adalah bisa juga termasuk gejala emboli paru, seperti itu Bu. Nah, jadi selanjutnya juga ada gangguan buang air kecil. Nah, jadi buang air kecil ini Bu, misalnya ibu-ibu tidak bisa menjaga lagi, tidak bisa terkontrol lagi, misalnya udah buang air kecil secara terus-menerus, BAK secara terus-menerus, warnanya juga tidak baik, seperti itu bisa juga ibu harus mencari pertolongan medis ke klinik bidan, seperti itu Bu. Yang selanjutnya juga ada merasa sedih terus menerus, kayak pikirannya tidak karuan, sedih, gampang sedih, gampang lelah. Nah, selanjutnya Bu ada konseling tentang KB. Nah, jadi saya di sini sedikit menjelaskan ya Bu. Jadi KB di sini adalah usaha untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera melalui pengaturan kelahiran anak, seperti kayak cara menunda kehamilan. Yang kedua, menjalankan kelahiran anak berikutnya. Yang ketiga, membatasi kelahiran anak selanjutnya dengan menggunakan alat atau obat kontrasepsi setelah melahirkan. Nah, ada juga metode KB. Jadi metode KB di sini ada KB alami dan KB buatan. Jadi KB alami ini dia tidak pakai obat, yaitu tindakan operatif, tetapi berdasarkan adanya masa subur dan tidak subur seorang ibu, seperti itu. Yang kedua itu ada KB buatan. Nah, jadi kalau KB buatan ini memakai obat atau alat, yaitu tindakan operatif pasca melahirkan dengan menggunakan obat dan alat kontrasepsi segera setelah lahiran sampai dengan 42 hari atau 6 minggu setelah lahiran, seperti itu Bu. Nah, jadi di sini tujuan konseling KB. Jadi tujuan konseling KB merupakan satu tindakan medis yang berguna untuk mengenali kebutuhan dan membantu klien menentukan pilihan yang sesuai dengan klien inginkan, seperti itu. Nah, seperti itu saja ya Bu konseling dari saya tentang kunjungan masa nipas keempat, yaitu 6 minggu setelah melahirkan.